Yang pertama kita lakukan adalah mengecek langsung apa sebenarnya masalah yang sesungguhnya terjadi. Setelah kita mengecek, kita rapat, kemudian kita membuat kesimpulan bahwa pertama, masyarakat Rempang itu setuju dengan investasi, bukan nggak setuju dengan investasi. Cuman cara komunikasinya aja yang nggak pas. Harus diakui itu, cara komunikasinya nggak pas. Maka kemudian saya datang langsung ke Rempang. Saya ketemu sama tokoh-tokohnya, Pak Garisman, kemudian Pak Suwardi. Pak Garisman ini tokoh yang dituakan, yang sebagai ketua masyarakat Melayu di Rempang. Saya datang sholat maghrib di rumahnya. Saya makan di rumahnya pada malam hari. Kita ngobrol, diskusi belum dalam. Ternyata kesimpulannya adalah mereka ingin agar kalau investasi masuk, pergeserannya itu tidak boleh di luar dari Rempang. Tadinya kan mereka mau ditaruh itu di Kampung Galang, Pulau Galang. Saya ikutin terus. Yang kedua, mereka juga ingin agar kalau investasi masuk, anak-anaknya jangan hanya bekerja, tapi mereka menjadi pengusaha juga, kolaborasi. Yang ketiga, mereka juga ingin adalah agar jelas ganti ruginya itu harus jelas. Yang keempat adalah bagaimana dengan kampung-kampung mereka, bagaimana dengan makam-makam leluhur. Maka kemudian kita formulasikan. Saya setujui, saya bilang yang pertama adalah itu bukan relokasi. Karena kalau dari Rempang ke Galang kan relokasi, beda pulau. Tapi kalau dari Rempang ke Rempang itu bukan relokasi, pergeseran. Jadi kita geser kampung mereka, yang beberapa kampung itu kita geser ke satu kampung, tapi masih di Rempang. Itu untuk mereka, TKN. Yang kedua adalah komunikasinya saya rubah. Saya datang ke sana bukan sebagai menteri. Saya berbaur sama rakyat, saya makan sama rakyat, tanya dari hati ke hati. Memang kadang-kadang kita ini pejabat, tahulah kalau pada saat dimana kita duduk sama rakyat, ya kita harus membuat diri seperti rakyat juga. Nah ini yang mereka nggak mau. Apa yang terjadi? Saya kasih penjelasan. Pertama, status tanah mereka ini, saudara-saudara kita ini kasihan, secara turun-temurun di sana, tapi belum ada hak, alas hak dari rumah-rumah mereka itu semua. Belum ada. Kasihan ini sebenarnya. Saya sebagai anak kampung terenyuh juga, baru tahu. Jadi nggak ada sertifikat, nggak ada AGB, dari semua kampung. Maka kemudian kita formulasikan, kita geser ke satu kampung, namanya Kampung Tanjung Banong. Kemudian kita kumpulkan, kita taruh di situ dengan sertifikat hak milik 500 meter per rumah. 500 meter. Daripada nggak ada sertifikat, sekarang kita kasih sertifikat. Itu kebijakan dari Menteri ATR dengan kami. Yang kedua, akan diganti rumah tipe 45 dengan harga 120 juta. Kalau ada saudara-saudara kita yang punya rumah di sana yang memang ukurannya itu lebih besar daripada tipe 45, contoh katakanlah bangunannya itu 500 juta, itu ada KJPP yang menilai. Kalau itu benar, berarti 120 juta tambah 380 juta. Tapi kalau KJPP melihatnya bukan 500, tapi 400, berarti cuma tambah lagi 280 juta dengan 120 juta. Kalau ada saudara-saudara kita rumahnya yang di atas 500 meter, taruhlah 1000 meter, berarti 500 meter tambahannya itu juga akan dibayar dan diberikan sertifikatnya, gitu loh. Nah untuk ganti rumah itu alokasinya dari pusat atau APBD Pak? Sudah disiapkan dari Batam. Termasuk untuk pada saat mereka masa tunggu rumah. Berapa lama dibangun? 60 bulan. Masa tunggunya gimana? Biaya hidup per orang ditanggung 1.200.000 per bulan. Satu orang. No. Tapi kalau biaya rumah itu 1.200.000 per kakak. Jadi kalau satu kakak itu ada 4 orang, maka dia dapat pendapatannya per bulan itu 6 juta. 1.200.000 biaya hidup kali 4 berarti kan 4.800.000 tambah 1.200.000 untuk sewa rumah. Nah sewa rumah pun kita tidak memaksa. Kalau mereka mau geser untuk ke keluarga nggak apa-apa, kita tetap kasih.
Tapi kalau memang mau disuruh ke BP Batam yang urus, rumahnya disiapin. Itu ceritanya. Jadi tidak adalah informasi yang simpang siur. Tolong klarifikasi lah yang di BP Batam, BP Batam. Izin penegasan Pak, berarti nggak Bentar, ada saya yang belum sampai, saya jelasin dulu. Inilah wartawan ini kan lebih pintar daripada kita. Ya, yang berikut, makam-makam orang tua itu kita nggak geser, tetap di situ. Kenapa? Karena mereka itu leluhur. Kita harus hargai leluhur kita. Malah saya buatkan pagar dengan gapurannya supaya kita bisa malam Jumat ngaji di situ, puasa hari raya kita bisa datang nyekar, gitu loh. Yang berikut juga, perlakuan kita dalam ganti rugi terhadap hak kesulungan yang di sana berbeda dengan orang yang sudah turun temurun dengan yang baru datang. Kan ada juga yang baru datang 2004 ke atas, ada juga yang baru datang 2010, ada juga yang nggak jelas, gitu loh. Jangan perlakuannya sama dengan orang yang sudah secara turun temurun di sana. Makanya kemarin penyampaian saya kepada rakyat, kita tidak boleh tidak boleh sedikit pun untuk tidak kita berikan hak kesulungan kepada mereka. Jadi kemarin saya bicara clear sekali, dan saya datang sendiri dari Rempang. Saya datang ke sekolah-sekolah itu. Jadi kalau dianggap bahwa pemerintah nggak turun, saya pikir saya sudah sangat turun, sudah seperti orang kampung, gitu loh. Apalagi itu. Total nilai alokasinya Pak untuk tadi dari keseluruhan lah yang dipersiapkan. Dari alokasi sekarang, karena dari total kawasan itu, ini juga penting media ngomong ya. Kalau areal itu kan totalnya 17.000 lebih, kurang lebih ya. Tetapi 10.000 lebih itu adalah hutan lindung. Tidak bisa dia apa-apain. Yang bisa dikelola itu hanya 7.000. 7.000 atau 7.500 lah, kira-kira begitu. 7.000 sampai 8.000. Itu pun tidak bisa kita pakai semuanya, karena ada fasum kan. Nah, dalam rangka bagaimana menetralkan dan bagaimana komunikasinya secara baik, kita fokus dulu 2.300 hektar, di mana investasi itu akan diadakan sekarang. Jadi 2.300 hektar itu yang kita lakukan. Total kakaknya itu kurang lebih sekitar 800 kakak yang kita lakukan tahap awal. Kemudian kita geser ke perkampungan di sebelah itu. Jadi itu sih sebenarnya kita kadang-kadang media juga terlalu mungkin media nggak salah lah, tapi informasinya mungkin yang tidak utuh kali ya. Nah, makanya Pak nilai ganti ruginya Pak dari yang dipersiapkan lah untuk itu berapa Pak? Ya kau hitung aja, tinggal hitung. Jadi nggak bisa kita hitung sekarang. Contoh bangun rumah sekarang anggaran kita siapin 6 sampai 7 bulan. Tapi katakanlah kalau rumahnya belum selesai 1 tahun, ya dia hidupin terus sampai 1 tahun. Itu seluruhnya berada di bawah BP Batam ya? BP Batam. Dan tadi malam saya sudah ketemu dengan Menteri PU untuk kami ingin menjadikan desa yang kita geser ini sebagai desa percontohan. Ya, harus sekolahnya lebih baik, air bersihnya lebih baik, puskesmasnya lebih baik, tempat pelabuhan untuk kapal-kapal ikannya lebih baik. Dan BP Batam itu mengganti juga termasuk tanam tumbuh. Jadi orang punya keramba-keramba, itu dihitung semua. Perahu-perahu yang nggak bisa dibawa, semua diganti rugi semua. Jadi nggak ada yang nggak dihitung, semuanya dihitung dengan baik. Pak, kalau